Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, saya telah membuat video ini untuk ulangan. Saya Yumni Al-Fadil akan membacakan tentang konflik Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Setelah Jepang menyerah pada sekutu di bulan Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun Belanda tidak menerima kenyataan ini. Mereka masih menganggap Indonesia sebagai bagian dari Hindia Belanda. Belanda datang kembali bersama NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration, dengan membonceng pasukan sekutu yang tergantung dalam AFNE atau AFNE. Tugas sekutu sebenarnya adalah mencuti tentara Jepang, memulangkan mereka, membebaskan tawanan perang, dan menjaga keamanan. Tapi kehadiran Belanda justru memicu konflik baru dengan Indonesia. Sejak saat itu terjadi bentrok-bentrokan antara rakyat Indonesia dan Belanda yang akhirnya berkembang menjadi konflik besar. Perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah melawan Belanda bisa dilihat dari beberapa peristiwa besar. Pertempuran tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dari Inggris. Peristiwa itu membuat sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menolak terjadinya pertempuran hebat yang akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokoh penting dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo dengan pidato-pidato yang membakar semangat rakyat. Pertempuran Medan Area pecah karena tentara Belanda merobek bendera merah putih yang berkibar di Hotel Internasio Medan. Peristiwa ini memicu perlawanan besar rakyat Sumatera Utara. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi karena tentara Jepang menolak para berjuang keras, meskipun banyak yang gugur, termasuk dari Dr. Karyadi. Pertempuran Ambarawa terjadi setelah Belanda melanggar perjanjian dengan sekutu. Tentara Indonesia berhasil memukul mundur Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. Rakyat Bandung rela membumi hanguskan kota mereka agar tidak dikuasai Belanda. Tindakan ini menunjukkan bahwa rakyat lebih memilih hancur daripada kembali dijajah. Semua pertempuran ini menunjukkan tekad kuat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain perjuangan fisik, bangsa Indonesia juga berjuang lewat jalur diplomasi. Diplomasi ini penting karena situasi internasional saat itu juga ikut berperan. Perundingan Linggarjati tahun 1946 diadakan di Linggarjati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin Sultan Syahrir. Belanda diwakili Syekh Merhon dan Inggris sebagai penengah.
Hasilnya Belanda mengakui wilayah Indonesia hanya di Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu dibentuk Republik Indonesia Serikat yang akan bergabung dalam Uni Indonesia dan Belanda. Sayangnya perjanjian ini dianggap tidak menguntungkan Indonesia dan Belanda kemudian melanggar perjanjian ini dengan melakukan agresi militer pada Juli 1945. Perundingan Renville tahun 1947 dilaksanakan di atas kapal perang Amerika USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin Amir Syarifuddin. Hasilnya sangat merugikan Indonesia. Wilayah Republik semakin sempit, hanya tersisa Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. TNI juga harus mundur dari wilayah yang diduduki Belanda. Dampak rakyat semakin menderita. Amir Syarifuddin kehilangan kepercayaan dan digantikan perundingan Royan tahun 1949. Setelah agresi militer Belanda 2 tahun 1948 yang bahkan berhasil menduduki Yogyakarta, Yogyakarta muncul tekanan dari dunia internasional. Akhirnya digelar perundingan Royan. Indonesia diwakili Muhammad Roem, sedangkan Belanda diwakili Van Royen. Hasilnya Belanda harus menghentikan agresi, mengembalikan Van Royen. Hasilnya Belanda harus menghentikan agresi, mengembalikan Yogyakarta kepada Indonesia, serta membebaskan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta. Perundingan ini menunjukkan bahwa meskipun